Memiliki tulang belakang. Benar atau salah? Yang benar katakan. Tidak sama. Mana yang lebih sulit? Tapi kalau ayatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya merapikan duduk terlebih dahulu, mempersiapkan alat tulisnya, dan kita siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, agar berkah pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin doa sebelum belajar? Dan silakan. Kenapa rasanya tidak hadir, nak? Tidak. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menonton video YouTube melalui link YouTube, siswa mampu menjelaskan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang benar. Tadinya dengan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hubungan antar sila dan Pancasila sebagai satu kesatuan yang terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar melalui PPT yang akan Bapak paparkan, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup sebangsa dan bernegara yang tepat. Selanjutnya, dengan menunjukkan gambar, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dengan baik dan benar.
Selanjutnya, siswa mampu menyajikan surat yang ditujukan untuk orang tua atau wali tentang rasa terima kasih atas nasihat-nasihat yang telah diberikan sekreatif mungkin. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Nah, tentang Pancasila. Pancasila ada berapa, Nak? 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, Kesatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. jadi pengalaman kita tentang berpancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari itu ada bermacam-macam. Dalam ruang lingkup yang besarnya, penerapan nilai-nilai Pancasila bisa kita ambil di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Apa misalnya contoh nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di sekolah? Apa yang bisa jawab? Apa nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di sekolah? Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Silakan kan? Ngaji, Pakai dulu, balas, dua bersama tentang sila Nah, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, untuk meningkatkan rasa belajar kita, rasa semangat kita, marilah kita sama-sama melakukan ice break terlebih dahulu. Semangat ya. Mulai. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Bersatu kali. Berdua kali. Berkali-kali. bersama berbisa. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Kayak gini. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Jadi pada hari ini pelajaran kita pada hari ini pembelajaran PPKN kelas 6A. Kelas 6A. Pertama, tujuan pembelajaran kita yang kemarin itu adalah dengan menonton video yang akan kita tampilkan ini. Siswa mampu menjelaskan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan dengan benar, dengan dalam Pancasila sebagai satu kesatuan secara terperinci. Dengan mengamati gambar melalui PPT, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara dengan tepat. Dengan menunjukkan gambar, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dengan benar. Menyajikan surat, siswa mampu menyajikan surat yang ditujukan untuk orang tua atau wali tentang rasa terima kasih atas nasihat-nasihat yang telah diberikan sekreatif mungkin. Nah, ini pendahuluan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Nah, jadi kebanyakan BPUPKI itu persiapan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta bersama para pemimpin bangsa lainnya mulai merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, Pancasila secara resmi disusun oleh Bung Karno sebagai dasar bangsa Indonesia. Nah, jadi ini videonya. Nah, perhatikan video tersebut ya. Bentar, bentar.
Pada tema 1,3 dengan judul kerja dari Pancasila Kan ya, itu RP. perbedaan antar guru tidaklah menjadi pemecah dan pelengkap, namun justru akan jadi pemersatu karena kita saling melengkapi. Anak-anakku, Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 silanya merupakan satu dari Pancasila akan menjiwai sila-sila dari yang lainnya. Berikut kita akan membahas beberapa sila yang harus kita lakukan sehingga sesuai dengan perkembangan sila yang kita masuk. 5 sila. Apa aja? Ketuhanan yang Yang kelima apa? Persatuan. Yang kelima apa? Bapak ngetes aja tadi. Ada? Oke ya. Jadi setiap sila memiliki makna dan prinsip yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Yuk, implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila secara singkat mencakup berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Sila itu bebas beragama, kita juga termasuk. Sila kedua apa? Sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Jadi ini masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Pancasila dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Kedua, apa langkah-langkah praktis dalam pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ketika menulis surat sehingga surat tersebut menjadi sarana komunikasi antara penulis dan penerima surat. Jadi selanjutnya, mengapa penting bagi setiap individu untuk belajar mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa penting kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana hal ini mendukung pembentukan karakter dan identitas nasionalis? Paham? Jadi siapa yang bisa menanggapi pertanyaan Bapak tadi? Ada yang bisa menanggapi? Yang pertama tadi kan pertanyaannya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan? Maksudnya di sini itu dapat kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembuatan program pribadi yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Kenapa nilai-nilai Pancasila itu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Termasuk dalam Undang-Undang Dasar? Aturan yang berlaku ya. Aturan yang berlaku untuk masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Sian. Ada yang lain yang bisa menjadi individu untuk belajar dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa penting bagi setiap individu, bagi setiap orang tuh untuk belajar dan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Ada yang mencerminkan? Bilang ya, Karena kita tuh rakyat Indonesia. jadi penting untuk kita terapkan Jadi penting untuk kita terapkan di nilai-nilai Pancasila. Pancasila di kehidupan kita. Ya, nah, kenapa penting? Karena Pancasila pedoman kita sehari-hari.
Silahkan buka, anak-anak sekalian, silahkan buka LKPD yang Bapak bagikan di sektor masing-masing. Nah, kan ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Meningkatkan praktik pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan isi nama, kelas, dan kelompok yang sudah kita bagikan terlebih dahulu. Masing-masing. Selanjutnya baca instrumennya. Nah, ya. Baca perhatikan ya. Yang nggak bisa perhatikan terlebih dulu. Perhatikan terlebih dulu. Yang pertama lambang negara Indonesia. Pendahuluan, baca instrumennya. Silakan kerjakan LKPD yang pertama. LKPD yang pertama Pancasila. Bagaimana sikap kita sehari-hari terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada gambar-gambarnya seperti PPT yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya bintang satu kan. Nah, perhatikan dulu bintang satu. Apa bunyinya bintang satu? Sila yang pertama. Jadi bagaimana sikap kita sehari-hari terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila? Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sholat ke masjid 5 waktu, atau bagaimana? Silakan dijawab di sini. Ya, untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Paham ya? Proyek kita pada hari ini, Bapak ingin kalian, ini kan proyek kita bersama hari ini, kita seperti dulu. Kita akan wawancara dan menulis surat untuk orang tua. Surat yang akan ditujukan untuk orang tua. Jadi yang pertama dulu ya. Yang pertama proyek kita akan wawancara itu silakan anak-anak cari adalah wawancara dan menulis surat. Wawancaranya itu seperti kita wawancara biasa. Yang pertama ada nama narasumbernya. Kalau misalnya LKPD ini pos. Jadi kerjanya ini laporan hasil wawancara ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya. Kelompok satu misalnya, siapa? Kelompok satu kan ini. Kelompok satu ini kan? Ini kelompok satu. Kelompok satu silakan cari narasumbernya siapa misalnya? Pak Ai misalnya. Pak Ai, silakan cari pernah di sekolah apa Pak Ai? Tulis di sininya, tulis dulu dalam hasilnya. Habis itu sila pertama yang diterapkan di sekolah ataupun ini kan tanya nih Bapak Pak Ai. Sila pertama kan apa Pancasila? Baik. Sila pertama itu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah ataupun di sekolah. Di rumah, lingkungan sekolah itu apa aja Pak Ai misalnya kan? Ini kita kali bikinnya. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan narasumbernya anak-anak, silakan tentukan dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Siapa kira-kira narasumber yang cocok untuk kita jadikan narasumber di kelompok kita ini. Jadi ya, kan hasil wawancaranya ini kan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini tadi. Baik penerapan Pancasila yang ada di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Ada pertanyaan silakan ya. Boleh salah satu, boleh kalau misalnya kan kita berfokusnya, narasumbernya itu berfokus di rumah misalnya. Berarti di rumah aja terus. Kalau misalnya berfokus di sekolah, silakan di sekolah. Jangan bercampur-campur ya. Kalau di masyarakat, silakan ke masyarakat. Ya, boleh. Misalnya kita kan subjeknya ini yang ada orang di sekolah nih. Boleh pertanyaan di luar sekolah, di dalam bermasyarakat. Ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing tentang pertanyaan terkait yang akan dipaparkan sama narasumber. Tulis saja dulu di kertas. Tulis di kertas dulu ya, mantap.
tulis di kertas. Nah, jadi nanti proyeknya itu Bapak berikan kalian waktu sekitar 30 menit untuk wawancara dengan narasumber. Satu orang wawancara, maju bentar, lagi bentar. Maju bentar. Ini Bapak berperan sebagai narasumber ya. Ini narasumber. Ini yang wawancara itu yang nanya-nanya. Satu orang kan di kelompok masing-masing tuh udah ada HP masing-masing kan, smartphone-nya kan. Manfaatkan smartphone kalian tuh. Jadi ini narasumber. Ini narasumber, ini wawancara. Kelompoknya tuh, kalau teman-teman kelompoknya tuh dampingi pewawancara. Dampingi si Cu Asika nih. Berdiri di sampingnya nih kan. Silakan paparkan pertanyaannya itu kepada Bapak. Kan kepada satu orang mencatat, satu orang bertanya, satu orang atau beberapa orang lagi take video kalian lagi narasumber tuh. Ini dari angle-nya dari angle tuh maksudnya titik pengambilan ya. Nah, titik sudah digambar pengambilannya. Take videonya dari belakang Cu Asika ya. Boleh juga titik pengambilannya dari depan. Selagi perhatikan dulu. Selagi kalian bertanya tentang materi-materi yang Bapak paparkan tadi, di take video saat kalian wawancara, paham ya? Take video saat kalian wawancara. Ini narasumber, ini Cu Asika sebagai penanya. Kan? Kegiatan kalian saat wawancara itu di take, diambil videonya. Sekarang itulah duduk silakan diskusikan. Sekarang silakan diskusikan dengan teman masing-masing, teman-teman kelompok masing-masing. Silakan bentar. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing tentang pertanyaan yang akan ditanya nanti. Bisa juga tentukan terus siapa narasumbernya. Kira-kira siapa narasumbernya? Siapa ya? Boleh. Silakan. Satu orang aja. Ya. Silakan berdiskusi. Ya, kasih nama pertanyaannya. Boleh. Bagaimana kira Pak? Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Jumlah 4 orang terdiri dari Sarafia Medina, Siti Basyira, Nasib Pambak Tira, dan saya Nurul Indah.
Dah. Misalnya kita ke videonya. Ini tidak jangan gitu. Coba tanya siapa yang ikut. Di satu warnanya jangan. Pertanyaan pertama, apa penerapan nilai-nilai yang pernah Ibu lakukan di sekolah? Yang pernah Ibu lakukan contohnya penerapan piket kelas, kemudian mengikuti upacara, lalu belajar mata pelajaran bahasa Aceh. Kedua, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah? Agar kita terbiasa dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti piket kelas, guru-guru menerapkan piket kelas pada siswa agar tidak ada perbedaan setiap siswa karena semuanya sama. Lalu mengikuti upacara adalah salah satu contoh bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan, dan itu juga termasuk penerapan nilai Pancasila. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai Pancasila yang kedua? Tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila? Setiap hari bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pesan-pesan untuk anak-anak agar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ibu harap anak-anak menghafal, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menghafalnya, mengikuti upacara dan melaksanakan piket kelas, dan juga tidak ada perbedaan di dalam pertemanan. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dan melaksanakan piket kelas karena itu kewajiban kita di sekolah, dan selanjutnya mengikuti upacara dengan tertib. Ya, tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalila, Insya Sika, ini hasil dari Amir. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami tentang nilai Pancasila. Untuk mempresentasikan hasilnya, saya silakan kepada teman saya silakan. Terima kasih Khalila. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita saksikan hasil dari video kelompok kami, kelompok 2.
sedikit penambahan di akhir video, yaitu untuk lambang huruf P yang artinya pewawancara dan lambang huruf N yang artinya narasumber. Maaf juga karena mungkin videonya kurang bagus karena suaranya sangat bergemuruh. Baik, untuk selanjutnya Baik, untuk selanjutnya kami akan tampilkan hasil LKPD PPKN atau hasil wawancara dari kelompok kami. Nama narasumber Wardah Hanim. Peran di sekolah atau di masyarakat, guru di Min 4. Kelompok dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, apa isi sila pertama Pancasila? Jawaban dari narasumber, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita untuk menerapkan sila pertama dan Pancasila? Jawaban dari narasumber kami yang pasti karena kita warga negara Indonesia, tentunya agama di Indonesia sangat beragam. Karena agama kita Islam, kita harus beribadah sesuai agama kita sendiri. Contohnya seperti sholat. Di mana kita dapat menerapkannya? Jawaban dari narasumber, di mana saja. Setiap waktu bisa di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Mengapa kita harus menerapkannya? Karena kita meyakini bahwa Indonesia ini negara yang beragam, negara yang memiliki banyak agama. Karena kita percaya agama Islam, kita harus menaati peraturan dalam agama kita, agama Islam. Siapa saja yang harus menerapkannya? Apakah hanya siswa saja atau hanya guru saja? Semuanya harus menerapkan. Karena kepercayaan warga negara Indonesia berbeda-beda, jadi dirasa semuanya harus menerapkannya. Baik, sesi presentasi dari kami telah selesai. Untuk sesi tanya jawab dan penutupan, kami berdua serahkan kepada Rahil. Kepada Rahil dipersilahkan. Kesimpulannya adalah kita harus beribadah sesuai dengan agama kita, dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, suku, ras maupun budaya. Baik, itu selanjutnya saya serahkan kepada Rahil. Terima kasih Cut Ashika dan Hasya. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anamati Amin dari kelompok 5 mau mempresentasikan wawancara. Ada di sini, ada di sini. William Hadal, Tifal, Ta, Akil. Sekian dari saya.
Terus. Yang lain dengar. Mengapa kita harus mengenalkan nilai Pancasila? Jawabannya karena kita sebagai rakyat Indonesia harus mengerti Pancasila sebagai pegangan negara. Pertanyaan ketiga, di manakah ini mengenalkan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya di sekitar masyarakat atau di daerah. Pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, apakah yang ibu lakukan untuk mengenalkan Pancasila? Jawabannya bukan dan tentu terhadap orang lain. Jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya, Pancasila sebagai rakyat Indonesia kita harus mengerti Pancasila sebagai dasar negara atau negara Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sangat banyak sikap-sikap yang dapat kita amalkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti selalu beribadah, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak memilih teman dan sebagainya. Itu dapat saya terima kasih. Terima kasih. Tanggapan saya pada kegiatan hari ini sangat bagus ya, karena banyak anak-anak sekarang yang tidak mengenal sikap-sikap Pancasila. Itu aja sih Pak tanggapan saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Harapannya saya terhadap kegiatan hari ini berjalan dengan sangat lancar. Kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa Pancasila harus sebagai rakyat Indonesia kita harus menaati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Tadi ada video yang bagus dari hasil kerja keras anak-anak kelas 6A. Sekian dari saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Sean. Oke, baik, terima kasih Bapak ucapkan sebelumnya untuk anak-anak didik Bapak. Sungguh luar biasa hari ini ya. Bagaimana kita mewawancara, harus ada yang diperbaiki lagi ke depannya, semoga menjadi lebih baik. Jadi di sini kita mendapat ilmu wawasan baru tentang wawancara dan menulis surat kepada kedua orang tua. Semua mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berkesan bagi kita sendiri dan menambah wawasan kita. Ya. Jadi Bapak di sini mengapresiasi sekali kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari sila-sila Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Nah, baik dari segi agama, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama, ya. Mungkin hanya ini saja pembelajaran kita. Siapa yang mau untuk memberkati kegiatan kita hari ini, semoga berkah. Agar berkah pembelajaran kita pagi hari ini, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Siapa yang membaca doa? Siapa yang membaca doa? Silakan ya.
Pancasila dalam kehidupan kita ini, kita menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Menjadi anak didik yang soleh-soleha. Jadi mungkin ini saja kegiatan kita pada hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita yang kemarin dan hari ini berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saja kalau lebih Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.